Halo semuanya, semoga kabar baik selalu ya kalian. Hari ini kita mau membahas banyak hal nih di podcast kali ini. Judul untuk hari ini adalah membanggakan Indonesia. Pertama-tama kita tanya-tanya dulu yuk. Di masa pandemi ini kalian ada hobi baru nggak teman-teman? Oh, jelas ada dong. Kalau aku sih main basket. Kalau boleh tahu, gimana cara kamu mengembangkan talentamu, Mat? Berusaha, berlatih, terus dong tentunya. Kadang Sabtu Minggu atau setelah pulang sekolah, aku bermain basket. Sikap-sikap yang sering muncul dalam menghadapi kekuatan dan keterbatasanmu apa, Mat? Menghargai apa yang kita punya, pantang menyerah, percaya diri tentu saja. Dan yang paling penting, andalkan Tuhan dalam menghadapi kesulitan waktu kita mengembangkan talenta. Wah, good job Matias. Semangat ya. Siapa tahu bisa ikut lomba DBL. Hahaha. Selain pantang menyerah dan terus latihan, kamu juga bisa latihan tekniknya loh, Mat. Dalam fisika, kita belajar tentang gerak parabola kan. Dalam gerak parabola, benda bergerak karena adanya gaya yang dikenakan pada benda itu. Contohnya dilempar, ditendang, atau yang lainnya. Oh benar juga, berarti selain mengembangkan bakat, Matias juga bisa menjadi ahli fisika dong. Matias, I really like your hobby because you have a talent and you want to develop your talent so that it becomes perfect. Keep it up, bro. Haha, thank you so much. By the way, Rama, kamu kemarin habis liburan di Jogja kan? Lihat apa aja di sana? Kemarin aku lihat dari golek di Jogja. Itu dia salah satu budaya di sana. Di Jogja juga ada unggah-unggah seperti di Solo juga. Jadi kalau ngobrol sama orang tua harus sopan, santun, juga harus menggunakan bahasa Jawa yang sopan. Begitulah budaya di sana. Wah, Jogja istimewa banget ya. Kamu beli oleh-oleh enggak di sana? Beli dong, banyak. Kan di sana ada makanan khas Jogja seperti bakpia, cenil, gudeg. Ngomongin makanan khas, kemarin ibuku membuat tape untuk oleh-oleh adik ponakanku loh. Wah, tape. Kita obrolin dikit yuk tentang tape. Tape merupakan salah satu jenis makanan khas tradisional Indonesia. Tape dibuat dengan cara fermentasi atau peragian. Tape bisa dibuat dari singkong, namun ada juga yang terbuat dari ketan hitam dan ketan putih. Pembuatan tape melibatkan umbi singkong sebagai substrat dan ragi tape atau Saccharomyces cerevisiae yang dibalurkan pada umbi yang telah dikupas kulitnya. Dalam proses pembuatan tape singkong terjadi reaksi fermentasi atau peragian. Reaksi yang terjadi pada proses fermentasi singkong menjadi tape adalah glukosa yang merupakan gula paling sederhana. Melalui fermentasi akan menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Dalam pembuatan tape, ragi mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Oleh karena itu, tape terasa manis apabila sudah matang, walaupun tanpa diberi gula sebelumnya. Wah, aku baru tahu nih. Ternyata begitu ya. Makasih ya Ivana atas ilmu barunya. That's great. Thanks, you are welcome. BTW, karena ngomongin Jogja, aku jadi pengen beli oleh-oleh juga nih. Harganya berapa ya, Ram? Kemarin sih aku beli 2 bungkus bakpia, 3 bungkus cenil, 1 gudeg seharga Rp50.000. Ayahku beli 3 bakpia, 5 cenil, 2 gudeg seharga Rp85.000. Mamaku beli 1 bakpia, 3 cenil, 1 gudeg seharga Rp35.000. Jadi, kalau aku pengen beli 4 bakpia, 2 cenil, dan 1 gudeg, berapa ya harganya? Tenang Mat, kita bisa hitung menggunakan SPL TV. Gimana caranya, Bert? Setauku pakai metode eliminasi sama substitusi kan ya? Betul Mat, dari hasil yang aku hitung-hitung, tadi aku ketemu harganya nih. 1 bungkus bakpia harganya Rp10.000, 1 bungkus cenil itu Rp50.000, dan 1 bungkus gudeg itu Rp15.000. Jadi kalau kamu mau beli 4 bakpia, 2 cenil, 1 gudeg itu totalnya Rp65.000. Wah,
pada keasikan ngomongin matematika ya? Iya nih, soalnya aku lagi pengen beli oleh-oleh yang ada di Jogja. Widih, jangan lupa bagi-bagi ya Mat. BTW dari kegiatan jual beli seperti itu Matias, mau beli oleh-oleh itu terjadi suatu yang dinamakan interaksi sosial loh. Loh, iya kah? Emang syaratnya terjadinya interaksi sosial itu apa saja? Syaratnya sih harus ada kontak sosial dan komunikasi. Sama halnya kayak Matias ingin membeli oleh-oleh, jadi dia berinteraksi sama pedagangnya. Bener banget, kan manusia adalah makhluk sosial. Jadi manusia nggak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Selain itu, ada juga beberapa kategori tindakan sosial loh. Contohnya, yaitu tindakan rasional instrumental, tindakan berorientasi nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Wah, keren-keren. BTW guys, aku tadi nemu artikel ini deh. Aku bacain ya. Judulnya, lebih baik menghindari daripada memberhentikan. Merokok sudah menjadi hal yang wajar. Kita lihat dan sangat umum terjadi di masyarakat. Meskipun sudah banyak peringatan mengenai bahaya rokok, masih banyak saja orang yang merokok. Bahaya rokok akan kesehatan seperti dapat mengganggu kesehatan otak, mengganggu daya pikir, dan bisa merusak memori. Kandungan rokok yang terdapat ribuan zat, di mana 50% zat tersebut memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia. Zat-zat tersebut antara lain adalah nikotin, tar, dan zat lainnya. Efek dari mengkonsumsi zat tersebut adalah bisa menyebabkan kanker, menimbulkan efek kecanduan, dan bisa merusak jantung. Sebagai masyarakat yang sadar akan bahayanya rokok, kita harus mencegah generasi muda seperti kita-kita ini dan pelajar untuk menghindari rokok dengan cara menghindari rokok dari lingkungan sekolah. Tidak boleh menggunakan sponsor dari perusahaan rokok untuk kegiatan yang melibatkan pemuda atau pelajar. Orang tua memberikan contoh yang baik dengan tidak merokok di depan anak-anaknya, serta melakukan berbagai kegiatan positif agar tidak ada waktu untuk merokok. Menjalankan hidup sehat tanpa rokok memang sulit bagi mereka yang telah merokok sejak lama karena masih bergantung pada rokok. Namun, apabila kita berkomitmen ingin menjalankan hidup sehat, maka pasti niat itu akan terlaksana. Akan lebih baik apabila kita meninggalkan rokok pada saat kita masih sehat daripada dalam keadaan sakit hingga di ujung kematian. Merokok memang kegiatan yang bisa merusak tubuh kita dan lebih banyak kerugian yang kita dapatkan dibanding manfaatnya. Wah, betul tuh. Kita harus selalu mengetahui bahayanya merokok dan harus tahu kerugian apa saja yang kita dapat bila kita merokok. Kaum muda harus mengerti bahwa merokok bukan hal yang baik untuk kesehatan tubuh, apalagi kita adalah penerus bangsa. Harus menjadi contoh yang baik untuk orang lain juga. Bener nih kata Albert, tapi ngomong-ngomong, artikel itu struktur teksnya seperti teks eksposisi loh. Bener kah? Bener banget, Mat. Artikel yang aku baca tadi itu memang teks eksposisi. Teks eksposisi itu bagus banget tahu untuk ngasih tahu informasi, apalagi nambah pengetahuan. Terima kasih Ivana atas pengetahuan barunya tentang menjaga lingkungan. Aku mau nambah nih pengetahuan tentang tata kelola pemerintah yang baik. Gimana tuh, Ram? Pernah dengar good governance nggak? Good governance itu kayak manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi. Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintah yang baik dan diperlukan beberapa syarat. Pemerintah yang demokratis, mewujudkan efisien dalam manajemen sektor publik, terwujudnya akuntabilitas publik, tersedianya perangkat umum yang memadai, adanya sistem informasi yang menjamin, adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan pengimplementasinya. Oh alah, jadi Indonesia apa udah mempunyai tata kelola pemerintahan yang baik? Setahu aku masih dalam proses sih, karena Indonesia adalah negara dengan skandal politik yang panas untuk dibicarakan dan kebutuhan pokok seperti sembako terus anjlok naik. Bener, masih proses.
Soalnya bantuan kesehatan berbayar seperti BPJS juga naik serta tiket pesawat pun naik. Nah, maka dari itu kita kaum muda Indonesia harus bisa memikirkan untuk kemajuan Indonesia. Dan semoga kita bisa menjadi penerus bangsa yang bisa membanggakan Indonesia. Betul banget. Makasih motivasinya ya Ram. Oke guys, sekian dulu podcast dari kami. Semoga segala informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Semangat belajarnya. Sampai jumpa kapan-kapan. Bye bye.